Namun untuk malam ini rupanya di Bontang ada hal yang sedikit tidak enak. Karena malam ini di pelataran Masjid Apung ada dangdutan. Saya ngasih informasi bukan supaya Bapak ke sana. Kalau ke sana saya ikut-ikutan kena dosa ini. Kata siapa? Kata Pak Bori. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Ikhlas ini untuk berdoa. Ya Allah, berikan petunjuk kepada pengambil kebijakan. Kok yo cek 6 menit. Saya sore tadi rame WA-an di grup ini, di grup ini, di grup ini. Sangat-sangat menyesalkan. Masjid Apung yang menjadi ikon, salah satu ikon kota Bontang yang sudah menjadi destinasi wisata religi di kota Bontang. Hampir semua orang yang datang ke Bontang itu mesti mampir. Meskipun sekedar selfie, tidak sholat tahiyatul masjid, meskipun sekedar menikmati semilir angin, bukan untuk taklim, bukan untuk zikir, tapi sudah menjadi salah satu destinasi wisata religi. Dan ini menambah hasanah karena Bontang itu disebut sebagai kota taman. Anya itu agamis. Lebih-lebih Bontang ini lagi berjuang untuk menjadi kota tahfidz. Kota yang generasinya itu banyak hafal Quran. Tapi malam ini yang diundang itu artis Pantura, Pak. Ngerti artis Pantura? Nggak ngerti, tidak dosa loh, Pak. Nggak dosa. Tapi sekali lagi, saya memberikan informasi bukan supaya jenengan ke sana. Sama jenengan dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu ada surat Al-Lahab menceritakan Abu Lahab. Supaya kita niru Abu Lahab apa supaya menjauhi? Diceritakan Fir'aun supaya kita niru Fir'aun apa menjauhi? Menjauhi. Nah, malam ini saya kabarkan ke jenengan semua, di pelataran Masjid Agung ada dangdutan. Ya, Masjid Agung itu. Nah, yang tidak enak itu apa? Di berita-berita online saya lihat Hari Nelayan Nasional diadakan dangdut, ngundang artis Pantura di halaman Masjid Apung, Pak. Tagline-nya itu di halaman Masjid Apung. Kita tahu di Lok Tuan itu, maaf saya sebut ya, di Lok Tuan di dekat Masjid Al-Mujahidin itu kadang juga ada karaoke. Tapi tagline-nya itu di halaman kelurahan Lok Tuan. Bukan di halaman masjid. Kita tahu di depan Masjid Al-Firdaus Pemkot lama itu macam-macam, kuda lumping, reokan, macam-macam di situ. Tapi sekali lagi acara itu diadakan di halaman Pemkot lama, bukan di halaman masjid. Tapi kalau ini coba sampean googling, lihat berita online di halaman, di parkiran Masjid Terapung. Kok Pak Bukhari kesel kayaknya? Kesel banget, Pak. Saya 2 kali khutbah di situ, khutbah Jumat. 2 kali juga ngajak dan diajak ibu-ibu pengajian di sana. Artinya ingin menghidupkan masjid itu dengan nilai-nilai yang sesuai dengan didirikan, semangat mendirikan masjid. Loh Pak, kan di halamannya juga Mbak Daisa, apapun yang terjadi tadi itu dan sekarang mungkin sudah ramai. Saya mikir begini, kok kayak ndak ada tempat lain. Kalau seumpama kiamatnya Jumat lusa, benar-benar dikumpul.
Maka kemudian aura Masjid Terapung yang semula menjadi destinasi wisata religi, saya kira terjun bebas sudah. Loh, Pak, kan itu juga menghasilkan apa ya? Penjual-penjual akhirnya laku, menggerakkan roda ekonomi. Kalaupun diadakan di lapangan, tetap kok banyak yang jualan. Lebih-lebih saya sebagai ketua LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, sebulan sekali ngirim khotib ke Masjid Apung. Ditugaskan di sana khotibnya untuk memberikan khutbah. Kalau saya boleh GR, saya merasa ikut memiliki. Saya ikut menjaga. Dan bahkan saya dengan anak-anak seringkali kalau malam Ahad itu, ayo sholat maghrib di sana. Kita kenalkan anak-anak, ini salah satu masjid tempat begini, tempat begini, tempat begini. Ada yang berkata, wah terlambat Pak Bukhari ngomong. Kenapa? Karena sekarang sudah terjadi, konon katanya 2 hari berturut-turut yang lalu itu memang sudah ada lomba karaoke-nya. Daripada ndak ngomong, saya mending ngomong meskipun terlambat. Dan perlu diketahui, di Al-Quran itu banyak peristiwa terjadi dulu baru ayat turun. Maka peristiwanya itu disebut dengan asbabun nuzul. Paling tidak ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Karena kalau kita diam, kita tidak bersuara, boleh jadi ini dianggap tidak masalah. Lebih-lebih kalau ini dianggap baik-baik saja. Maka melalui majelis di Al-Ikhlas BTN ini saya pinjem, terserah mau dinilai apa yang nonton ya. Apakah saya dinilai meluapkan kekesalan? Tapi sekali lagi, saya khususnya sangat menyesalkan dan tentu bapak-bapak juga sangat menyesalkan hal ini. Sekali lagi, sudah disebut di parkiran masjid, bukan di halaman kelurahan, bukan di halaman gedung 3 dimensi, bukan, tapi di halaman atau di parkiran masjid. Ya mudah-mudahan saja meskipun doa saya mungkin tidak merubah banyak hal. Siapa tahu malam ini penyanyinya itu karena di depan masjid ini akhirnya pakai jilbab. Yang semula setengah paham mudah-mudahan pakai gamis gitu. Terus apa? Sholawatan ya Nabi salam gitu. Ya Allah. Itu sekedar untuk informasi bagi jenengan semua. Karena pas malam ini puncaknya katanya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi rencana Bontang Kota Tahfidz tidak anulir. Ya. Dan juga Kota Taman supaya tidak juga mudah-mudahan tidak sekedar pemerah bibir, tapi benar-benar menjadi kota yang agamis. Kita tahu di Bontang ini hampir setiap pekan itu ada yang tertangkap pengedar narkoba. Belum selesai loh Pak. Loktuan baru saja di Lomsing itu menjadi kelurahan bebas narkoba. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan pada anak cucu kita semua, dan mudah-mudahan siapapun nanti pemangku kebijakan, mulai dari wali kota, wakil wali kota, ketua DPR dan semuanya benar-benar memperhatikan itu. Kita tidak bicara hukum, tapi kita bicara kepantasan dan etika. Acara seperti itu digelar di halaman atau di parkiran masjid.
masjid. Kita tahu kalau sudah di situ udah ada, tidak bisa sudah aksesnya. Saya kok mikir begini tadi, sempat googling tadi, kok tidak di parkiran gedung apa namanya pelabuhan, kan luas juga ya. Parkiran itu kan ditempati dinas perhubungan kayaknya. Jadi kantong parkir kendaraan bolehlah di parkiran masjid. Lalu kemudian acaranya itu kalau memang terpaksa diadakan di situ, di parkiran gedungnya itu. Sehingga enggak nemen lah kelihatannya. Mudah-mudahan taubat massal ini para pejabat-pejabat pemangku kebijakan termasuk panitianya. Amin Allahumma amin.